Kemarin tuh ada yang tanya, si Cimel tuh siapa Wulan? Apakah si Cimel tuh adiknya Wulan? Adiknya nomor berapa? Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum dari kota Tulung Agung, kota kelahiranku, kota tercinta aku. Pada video kali ini Wulan akan bawa teman-teman semua untuk mengantar Cimel ke stasiun Tulung Agung. Dia akan balik ke kota Malang untuk sekolah ya, karena dia sekolahnya kan di luar kota, bukan di kota Tulung Agung. Selalunya untuk balik ke Malang, dia naik kereta api. Biasanya kalau dia balik ke sana itu hari Isnin pagi, itu jam 5 pagi. Tetapi spesial hari ini katanya karena ada kereta api tambahan untuk khas Natal dan Tahun Baru. Jadi dia akan balik ke Malang di pukul 9 pagi ini. Karena dia ada sekolah itu hari ini di pukul 1. Jadi biasanya itu kalau naik kereta api dari Tulung Agung ke Malang tuh 2 jam. Jadi setidaknya kalau dia berangkat jam 9, 10, 11, 11 setengah, jam 12 dia sudah sampai di tempat tinggal dia di Malang. Dan jam 1 dia ada rehat sedikit, jam 1 bisa sekolah tengah hari gitu ya. Jadi Wulan hari ini akan antar dia. Aku sudah buatkan beberapa makanan ke dia untuk dia bawa balik ke Malang, karena ya biasalah anak kos. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa dulu dengan sesuatu yang berbau kuliah-kuliah, anak kuliahan gitu, sudah biasa kan kalian dibawain atau dibekali dengan orang tua kalian, ibu kalian, makanan-makanan dari rumah. Biasanya ada yang dibekali dengan ayam goreng, dibekali dengan lauk pauk, ada juga temennya katanya dibekali dengan beras, Indomie, mie instan dan sebagainya. Jadi untuk macam stok makanan selama di tempat tinggalnya. Hari ini spesial aku buatkan dia kering tempe guys. Jadi ini resipi dari almarhum Mbah Hukti atau nenek aku. Jadi semalam tuh aku beli tempe di pasar guys. Ini seperti ini harganya kalau di Tulung Agung segini ya. 2.500 atau 25 sen ya. Jadi ini adalah makanan sejuta umat guys. Jadi nggak hanya aku saja yang suka, keluargaku juga suka sih makan tempe ya. Murah meriah, bergizi loh. Ini proteinnya tinggi loh, protein nabatinya ya. Sudah aku siapkan bumbunya juga. Aku hanya pakai bawang merah, bawang putih, cabai atau lada, terus ini lengkuas. Nanti aku akan tambahin dengan daun limau purut ya. Ini laos sama serai sudah aku tumis ya. Ini minyaknya tuh minyak bekas goreng ini tempenya tadi ya. Jadi tempenya aku iris seperti ini. Terus ini bumbu-bumbunya yang sudah aku cincang, kita masukkan saja semua. Simple banget tuh guys masakan aku tuh ya. Kita tumis-tumis seperti ini sehingga harum ya. Ada daun limonya tuh yang bikin sedap guys. Kemudian kita lagi kecap biar agak sedikit kecoklatan gitu ya. Ini spesial bawa dari Brunei, ada botol Singapura. Kita tambahin sedikit biar agak masam juga. Lihat guys, wow, ulala cetar ya. Aku cobain pedes banget ternyata. Cabenya ada 10 ini tadi ya. Si Cimel emang suka pedes ya. Kak aku nggak seberapa. Wow, mantap. Oh, lihat kayak yang di warteg itu loh. Kering tempe spesial. Mel, bawangnya dibawa semua atau 2 Mel? Bawang gorengnya 4 kamu bawa semua apa 2? 2 ya, sini 2 nanti. Nah ini sudah jadi seperti ini. Jadi aku akan masukkan ke dalam kotak kontainer kecil seperti ini saja untuk dia bawa ke kosan dia di Malang ya. Jadi ini boleh nanti dia masakkan nasi hangat gitu, terus tinggal beli lauknya. Jadi sekotak boleh buat dia makan 2-3 hari, lumayan lah ya. Buat berhemat, biasalah anak kos kan. Nah gini. Ngopi dulu ya. Jadi sekalian hari ini mau memperlihatkan ke teman-teman semua, mungkin yang berada di luar Indonesia, khususnya di Brunei itu belum tahu bagaimana sih tempat stasiun atau tempat pemberhentian kereta api yang ada di Tulung Agung ya. Jadi Bulan akan kasih lihat bagaimana stasiun Tulung Agung. Kalau dari rumahku tuh nggak seberapa jauh, hanya kurang lebih 5 ke 7 menit saja ya berkendara. Kurang lebih berapa ya? 7 km saja ya, nggak jauh. Jadi rumahku itu nggak seberapa jauh dengan
pusat kota Tulungagung ya. Jadi macam kayak di tepinya dari kota tepat gitulah. Jadi kalau mau cari makan, cari apa saja gitu deket. Kalau sekiranya mau ke kota pun juga nggak seberapa jauh, walaupun kota Tulungagung itu nggak seberapa besar, nggak sebesar kota Malang, nggak sebesar kota Surabaya ya. Jadi ini bekalnya secimel guys ya. Ini ada bawang gorengnya 2. Terus ini sambal goreng tempenya. Terus ini pusunya aku taruh di sini. Jadi pusunya biar nggak melempem, biar nggak kembang bercampur ini. Jadi nanti makannya itu dia tinggal taburkan di atasnya saja dari sambal apa ini namanya, kering tempe ya. Biasanya ini ada masakan di arah warteg ya, atau warung Tegal ya. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya sudah pernah ke Jakarta, di Jakarta itu ada warung makan khas namanya warteg, warung Tegal, khasnya orang Tegal Jawa Tengah ya. Karena di Jakarta kan banyak banget kayak orang yang macam urban, kaum urban gitu ya, yang pindah dari kampung ke ibu kota untuk mengadu nasib, dan mereka akhirnya ada beberapa dulunya itu yang membuka si warteg. Nah, jadi namanya adalah warung Tegal. Biasanya di warung Tegal itu ada khasnya sambal goreng tempe sama pusu atau ikan teri ya. Jadi ini bekal buat ya 2-3 hari lah, karena dia cuma 1 minggu saja. Nanti hari Sabtu kemungkinan dia akan balik lagi ke Tulungagung ya. Tapi aku nggak jemput kayaknya, nggak tahu ya. Mungkin aku kesana akan ngambil dia sekalian, mau ada beberapa barang yang akan dibeli si ibu sama si Cimela ya. Jadi akan aku taruh di sini saja perbekalan dia. Ya Allah, beginilah nasib anak kos yang pernah kuliah ya, seperti ini ya, pasti dibekali sama orang tuanya atau keluarganya gitu makanan-makanan gini ya. Panasin mobil dulu karena agak sedikit hujan, enggak juga ya, mendung ya. Sebenarnya tadi kalau nggak mendung gitu rencana aku pakai motor saja, karena kalau kita pakai motor tuh jauh lebih cepat datangnya gitu. Ini kondisi lingkungan dari tempat tinggal aku, perumahan aku ya. Jadi kebanyakan tuh gini, orang-orang parking tuh seperti ini ya guys. Kadang itu bagaimana ya, sedikit mengesalkan sedikit juga ya. Dia boleh beli mobil tapi nggak mampu untuk bikin garasi mobil. Jadi seperti ini, dia akan simpan mobil-mobilnya tuh seperti ini sepanjang hari, sepanjang malam gitu. Itu cakwe langganan aku. Satunya itu cuman 1.000 guys. Itu hari pernah beli ya, satu bijinya itu 1.000. Kadang aku beli 5.000, 10.000 gitu, sudah kenyang sambil minum teh pagi atau kopi pagi gitu ya. Ini deket rumah, ini nggak jauh, 5 kiloan lah. Mel lewat itulah. Hampir saja aku ditabrak walaupun aku sudah lewatnya di zebra crossing ya. Si Cimel akhirnya kesini ke loket. Kita akan beli on the spot, bukan buy online, karena memang buy online tadi sudah nggak ada ya tiketnya ya. Ya terpaksa di sini belinya. Loket layanan pelanggan PT Kereta Api Indonesia. Semoga ada. Ada Mel. Ini yang kereta api reguler Doho ya, Doho. Sudah habis ini karena jabang ini. Kalau yang Malioboro Express? Malioboro Express. Mbak, itu bukannya banyak yang turun kayak di stasiun Kediri gitu? Emang seatnya sudah nggak dijual lagi kalaupun mereka turun di stasiun Kediri atau Tulungagung? Oh, jadi kalau sekiranya sudah turun di sini, orang nggak boleh menduduki lagi kursinya? Kayak tanpa tempat duduk itu juga nggak ada? Oh gitu. Yang sampai jam siang pun juga nggak ada? Semua kereta habis, gila. Kamu pakai kereta api apa Mel? Aduh, harusnya tadi berangkat pagi. Ini yang pagi, ini kan yang ke Malang 949, yang tanpa tempat duduk pun nggak ada juga Dohonya Mbak. Oh gitu. Bis berapa jam? Travel kan lebih lama, nanti kamu diturunkan di mana gitu? Bis pun macet. Travel nggak sama, nggak macet? Dia macet, tapi bis aku jauh ke Arjosari. Terus travel apa gitu loh? Harusnya tadi dia pulang pagi.
jam 4. Jadi ada kereta api tambahan kan, ternyata habis untuk hari ini. Padahal jam 1 tengah hari itu ada kelas ya. Ya Allah Mel, kamu Mel hari ini Mel, nasibmu. Aku gak mungkin ngantor juga ya. Badanku agak males gitu. Entah ya. Anehnya itu gini guys. Anehnya ya. Kan banyak ya dari Jakarta, kan Brawijaya itu Jakarta. Banyak pasti turun Kediri, Tulung Agung, itu mayoritas banyak yang turun. Tapi seatnya itu sudah nggak dijual lagi. Kalau sekiranya sudah full dari Jakarta, itu walaupun dia turun di Kediri sebelum Tulung Agung atau di Jombang sebelum Tulung Agung, itu seat untuk yang menuju ke next destinasi itu dia nggak dijual lagi. Jadi ya seat itu sudah dipakai untuk satu orang walaupun dia turunnya itu sudah jauh sebelum Tulung Agung. Sayang banget ya kereta api Indonesia seperti itu. Jadi otak bisnisnya itu belum jalan kan. Sayang banget kalau ada next setelah Tulung Agung, itu kan lumayan banget kan. Jadi kayaknya si Cimel mau naik bus aja untuk balik ke Malang karena jam 1 hari ini ada kelas. Ya Allah, semangat lah Mel. Travel sudah habis kan, jadi mau nggak mau tetap naik bus. Mungkin bus juga 2-3 jam lah ya sampai ke kota Malang. Ini aku ngantar ke terminal bus ya. Ya akhirnya aku ngantar dia ke terminal. Dia pakai bus ke Malang itu agak sedikit ya kurang lah daripada bus yang ke Surabaya ya. Kalau ke Surabaya itu bagus, busnya besar gitu, ber-AC. Tapi aku nggak tahu bagaimana bus yang ke Malang ya. Aku belum pernah sih ke Malang naik bus ya. Si Cimel katanya pernah sekali busnya itu bolong atau lubang di bagian atasnya, tapi nggak tahu lah. Kan beda-beda antara bus satu sama bus yang lainnya. Kita lihat saja bagaimana busnya yang akan dia naiki ke kota Malang ya. Dia agak sedikit mukanya sebel. Makananmu mana? Allahu Akbar. Sudah hampir sampai di sana kan. Lah makanan yang aku tapaukan tadi itu nggak dibawa. Apa busnya disuruh kesini ngambilkan? Jangan bocah. Jauh-jauh cuman ngeluntrung bawa bagnya saja. Udah, semua sekali sudah. Ya Allah Mel, Cimel. Ini nanti nggak kemakan akhirnya kalau nggak kamu bawa kan. Nih, aku simpan di bag sini kan. Dan aku tuh baru pertama kali loh ke terminal ini. Sudah lama banget nggak naik bus ya. Terakhir naik bus itu mungkin ya dia 12-15 tahun yang lalu ke Surabaya. Itu pun juga nggak terminal, karena bus di Tulung Agung tuh boleh kita naik di kayak halte-halte gitu atau di tepi-tepi jalan gitu ya. Jadi nggak semestinya, sini maksudnya, nggak semestinya harus ke mana tujuan? Ke mana Mel? Ke terminal ya. Sini masuknya. Ya Allah, cantik loh sekarang terminal bus Tulung Agung ya, bersih. Itu Bagong kemana ya? Ini banyak calo. Iya, kita banyak aja. Yang harus ke Malang, terus ke Malang nggak ada? Adanya Masa pagi sih? jam 5:30. Itu belakang tuh apa Mel? Gila, kamu sampai ke Blitar doang? Monggo. Ayo, Pet, ayo Pet. Pet. Semua. Ini Monggo. ke Surabaya kebanyakan ya. Ada ke Ponorogo Mel, kamu lewat Ponorogo ya? Ini tempat untuk menunggu sebelum busnya berangkat ya. Bersih guys, cantik loh ternyata ya. Kebanyakan itu memang untuk bus ke Surabaya ya. Kalau ke Malang itu sangat limit banget ya busnya itu. Hanya jam-jam tertentu yang dia terus ke Malang. Yang ada itu cuma sampai ke Blitar, nanti di Blitar ganti bus lagi. Si Cimelnya males. Terus gimana dengan kelasmu jam 1 tengah hari ini? Kalau ke Surabaya tiap kayak 5 menit sekali atau 10 menit sekali banyak banget. Busnya itu pun cantik-cantik kalau ke Surabaya ya. Beda dengan ke Malang ya. Ya ampun, si anak itu dengan muka kusut ya. Busnya buruk lagi ya. Malang, Blitar. Go. Ini bus yang ke Blitar. Ya ampun, kasihan banget. Ya Allah Cimel. Busnya. Kenapa nggak di depan Mel? Nggak, hati-hati ya. Cimel di sana duduknya. Aku buru-buru kesini, kasihan ya dia tuh.
Dia kan nggak pernah ya pakai apa itu kayak bus-bus seperti itu kan. Setidaknya pasti kereta api. Kalau nggak ya ekonomi kelas atau ya kalau pagi gitu berangkat dia pakai yang eksekutif kan. Kemarin dia balik itu karena aku pulang kan. Jadi tadi dia naik ke bus itu macam hatinya itu kayak nggak semangat gitu loh, karena kan sampai di Blitar nanti dia harus oper lagi. Belum lagi jam 1, ini sudah jam berapa guys? Jam 8 lebih kan, jadi macam harus buru-buru. Terus nanti turunnya tuh di Arjosari. Dia belum pernah sih naik bus untuk pulang ke Malang ya dalam setahun ini ya. Jadi biasanya memang kereta api. Kalaupun teman-temannya itu naik motor, aku nggak pernah izinkan dia itu untuk naik motor guys. Motor yang ke Malang saja kemarin waktu dikirim ke Malang itu aku suruh kirim pakai kereta api kan, jasa ekspedisi gitu. Jadi aku nggak pernah mengizinkan dia sama sekalipun untuk naik motor dari Malang ke Tulungagung. Walaupun teman-temannya itu banyak yang naik motor kan, karena bahaya banget kan, jalan kota Malang itu kan begini. Jadi kalau nggak pakai kereta api yang ekonomi, pagi biasa pakai yang eksekutif kelas yang go show itu. Hari ini tuh bener-bener kok nggak tahu kenapa habis gitu hari Isnin gitu ya, karena permulaan masuk sekolah mungkin ya. Kemarin banyak yang tanya kan di beberapa postingan, bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu si Cimel. Cimel itu adalah anakku ya, anak semata wayang, anak satu-satunya aku. Jadi ya macam segalanya bagi aku gitu loh. Aku bukan sedih karena ditinggal dia, sedih ngelihat dia pakai bus yang seperti itu tadi gitu loh. Nggak tega. Terus ada lagi yang tanya di mana Bapak Cimel. Kami sudah nggak bersama sudah lama ya, macam kami sudah masing-masing lah. Si Bapak Cimel sudah ada keluarga sendiri juga. Jadi ya hubungannya sih sama si Cimel oke, tapi kalau sama aku ya sekedarnya saja gitu, nggak ada macam kayak yang kami terlampau rapat atau apa gitu, enggak juga ya. Kalau kalian merasakan jadi ibu terus anak kalian sedih gitu, pasti kalian rasanya itu akan ikut sedih juga gitu sih. Nunggu dia ke WhatsApp sudah berangkat belum, jadi kalau dia sudah berangkat baru aku akan tolak ya. Kiralah 15 menit belum berangkat, terpaksa aku akan ngantar ke Blitar ya. Dia udah berangkat, ya udah aku pikir belum, aku telepon. Kalau sekiranya tadi aku bilang kan 10 menit atau 15 menit, kalau belum berangkat aku akan antar ke mana, ke terminal Blitar. Ternyata dia sudah berangkat, ya udah aku mau on the way pulang saja. Kalau kereta api kan dia jalannya itu sudah ada macam kayak tempat-tempatnya, macam dia pakai rel gitu kan lebih aman ya daripada kalau kita pakai bus ya, karena kondisi busnya juga seperti itu. Terus lagi pun jalannya Kota Malang tuh kan seperti ini ya, berkelok-kelok gitu, kurang aman gitu loh ya aku bilangnya ya, daripada kita naik kereta api. Jadi lebih baik atau better atau prefernya kalau dia itu pulang, aku selalu menyuruh dia untuk naik kereta api, baik ekonomi atau ya kalau mendadak gitu pagi pakai yang eksekutif kelas itu. Jadi lebih cepat, lebih aman, lebih selesa dan lebih terjamin gitu ya kalau pakai kereta api daripada moda transportasi yang lain. Aku bukan bilang moda transportasi yang lain itu bahaya, enggak ya. Tapi bagi aku, bagi seorang jiwa emak-emak itu lebih apa ya, lebih tenang kalau anaknya itu pakai kereta api gitu loh. Karena itu oke, itu jurusan ke Surabaya guys, yang cantik-cantik seperti itu. Si Cimel baru saja WhatsApp busnya ini guys, dari tadi loh masih baru berangkat ini nih busnya Cimel. Dadah Cimel. Tuh, dia di depan. Kesian. Cimel di dalam guys, aku ngam-ngam di tepinya Cimel. Kesian deh. Mampir Indomaret kejap, aku cuman mau beli kopi ya. Tadi pagi tuh mau ngopi, kopi hitamku habis, adanya cuman kopi apa ya, kopi yang ada susunya. Jadi mampir sebentar. Si Cimel sudah berangkat, tadi ngam-ngam di sebelah kita ya guys ya. Nggak tahu nanti sampai di Malang jam berapa, aku update ya nanti ya. Kesian deh anak itu ya. Ada ATM tapi katanya di sini itu ada chargesnya kalau kita ngambil di ATM di Indomaret ya. Nggak tahu berapa chargesnya. Mas kopi, oh iya sorry. Nescafe yang saset mana mas? Habis bu. Oh iya. Tinggal yang besar itu.
Yang besar? Di? Oh gini. Iya. Aduh susah lagi. Ya, akhirnya di Indomaret langganan dekat rumah. Ini enak guys, kita beli ya. Gary Salut. Bersalut. Terus aku mau cari kopi. Gimana ya? Biasa di sini kopinya. Semoga ada, semoga ada. Kalau yang saset gini senang. Aduh. Aduh, habis juga. Ya Allah. Nggak ada. Mas, kopinya yang Nescafe sasetnya nggak ada ya? Oh, sorry. Ternyata Mas bukan pekerja. Adanya gini. 43. Biasa kan pakai Nescafe saset guys. Nggak ada, adanya seperti ini semua Indomaret ya. Ini harganya kalau di sini 50 gram 16.900. Kemudian aku beli Gary Salut. Ini Gary Salut yang coklat kekenat. Harganya 8.300. Kemudian aku tadi beli pop mie yang mini buat jaga-jaga gitu karena si Cimel kan nggak ada. Aku jadi dalam seminggu ini di rumah sendiri. Kayaknya hari Sabtu pagi aku akan berangkat ke Malang ambil barang-barang dia yang untuk mau ke umroh gitulah. Harganya 3.600 yang mini pop mie. Sebenarnya enak pop mie yang ada nasinya itu loh, tapi sekarang aku cari-cari itu nggak ada guys. Itu enak banget. Terus aku beli kicap saja. Ini harganya di sini 10.500. Kicap Bangu. Hanya ini saja yang aku beli ya. Senangnya di sini tuh gitu. Kalau di Brunei kan aku sekali belanja banyak gitu ya untuk 2 minggu atau 10 hari gitu ya, atau kalau belanja agak sedikit banyak lagi untuk 1 bulan. Tapi kalau di sini itu kadang ya sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kadang kecap habis aja lari beli kecap, kadang tambah seperti ini. Tadi niatnya itu cuma beli ini, ternyata ada tambahan gitu ya. Jadi senangnya kalau di sini tuh lari ke sana kan dekat kan kedai. Walaupun di Brunei sebenarnya deket, tapi kalau di Brunei nggak tahu kenapa ya, aku selalunya itu kebiasaan kalau di Brunei gitu belanjanya terus banyak. Karena kita kan belanjanya kalau di Brunei kan kayak ke Waho atau ke Sunli itu supermarket besar ya. Kalau di sini kan supermarket besar juga ada, kayak Golden, terus apalagi itu ya di Tulungagung tuh. Ya di rumah sendiri guys, si Cimelnya baru, oh ini WhatsApp dia. Kerja tangan ya Allah dari tadi, ya ampun. Sudah kan sejam loh masih sampai rejo tangan. Sampai Malang kayaknya nggak terkejar deh kelas dia yang jam 1 ini hari ya. Kalau kasihan banget ya. Memang ini baru awal-awal masuk sekolah, baru saja cuti tahun baru, cuti Natal, cuti sekolah. Jadi hari ini itu semua moda transportasi itu masih penuh-penuhnya gitu. Yaudah ya guys, sudah menjawab pertanyaan salah satu teman di YouTube, teman online, siapa sih Cimel. Ada yang menduga Cimel itu adalah adik aku. Jadi sudah tahulah siapa itu Cimel. Cimel adalah anak semata wayang aku dari suami aku yang terdahulu gitu ya. Aku nggak kasih tahu siapa suami aku terdahulu karena memang sudah masa lalu, biarlah masa lalu gitu ya, nggak usah ditanya lagi. Kalau bagi aku akan kubur memang masa lalu aku, tapi masa lalu itu masih terus mengikat Cimel sampai di masa depannya Cimel, karena memang Cimel kan perempuan ya. Jadi secara tidak langsung, walaupun maaf ya bapaknya itu ya peduli sama dia kah Anda itu urusan nomor belakangan ya. Aku tidak ingau juga, lagipun aku sudah ya alhamdulillah untuk mencukupi si Cimel itu, alhamdulillah aku mampu ya dari Cimel kecil. Tapi dia walaupun seperti apa, Cimel tetap memerlukan atau membutuhkan bapaknya karena memang Cimel kan perempuan ya. Tidak dapat sampai bila-bila itu ada mantan bapak. Kalau ada mantan istri, ada mantan suami memang ada. Tapi kalau mantan bapak, mantan anak, mantan mama itu nggak ada ya. Dia masih ada hubungan, masih ada keterikatan dengan bapaknya sampai kapanpun juga, karena dia bebin bapaknya kan, gitu. Jadi kalau dia adalah mantan suamiku, ya udahlah masa lalu aku. Tolong jangan ditanya, tolong jangan diungkit lagi ya sekarang ini ya tentang masa lalu aku. Aku nggak mau ada pertanyaan-pertanyaan tentang
my mantan suami gitu ya. Sudahlah, aku sudah cukup bahagia dengan kehidupan aku, sudah cukup bahagia dengan keberadaan si Cimel, karena si Cimel adalah merupakan anugerah terbaik di hidup aku ya. See you in the next video. Nanti kita jumpa lagi sama si Cimel, insya Allah 5 hari ke depan ya aku akan ke Malang lagi. Bye.